ketinggalan materi-materi baru. Nah, selanjutnya kemarin kita sudah belajar bab 6 yang berjudul bijak memakai uang. Nah, di bab 6 kemarin kita sudah belajar tentang bijak memakai uang. Kita sudah belajar bagaimana cara kita mendapatkan uang. Nah, sekarang anak-anak ibu, kita akan masuk pada pembelajaran baru. Judul kita hari ini adalah bab 7. Sayangi uang. Tema kita adalah 1, 2, 3. Berbagai jenis pekerjaan dan nah, inilah judul baru kita, yaitu sayangi uang. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materinya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran bab ini ada 2. Yang pertama, melalui menyimak informasi, peserta didik dapat mengingat dan menyerap informasi kunci pada teks yang dibacakan dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada materi baru ini. Selanjutnya, nah, coba perhatikan gambar yang ada di atas. Ada yang tahu apa ini gambar ini di atas? Ini ya. Jadi, di gambar yang pertama ini kita akan membahas berapa persen air yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini sudah dipaparkan. Di gambar yang pertama itu dipaparkan bahwa air di permukaan bumi ini ada 71%. Di sini ada ciri-ciri air bersih. Nah, adapun ciri-ciri air bersih yang pertama tidak berbau, ya. Yang kedua tidak berwarna. Yang ketiga tidak mengandung benda asing. Selanjutnya, selain juga ciri-ciri dari air bersih, kita di situ dapat melihat cara mendapatkan air bersih, yaitu kita dapat berlangganan dengan PDAM, ya, atau PAM, ya. Dan selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan air sumur. Selanjutnya kita dapat mengambil air di sungai atau membeli air dalam tangki. Nah, inilah cara-cara kita untuk mendapatkan air. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan membaca. Kita akan baca yang berjudul Yuk Hemat Air. Nah, di sini nanti di bagian jenis air, di sini akan dipaparkan kepada kita jenis-jenis air yang ada di permukaan bumi. Nah, mari kita baca secara bersama-sama dengan judulnya Yuk Hemat Air. 1, 2, 3. Yuk hemat air. Segera bersama permukaan bumi. Nah, inilah judul baru kita, yaitu sayangi uang. Nah, selanjutnya sebelum kita melanjutkan materinya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran bab ini ada 2. Yang pertama, melalui menyimak informasi, peserta didik dapat mengingat dan menyerap informasi kunci pada teks yang dibacakan dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada materi baru ini. Selanjutnya, nah, coba perhatikan gambar yang ada di atas. Ada yang tahu apa ini gambar ini di atas? Ini ya. Jadi, di gambar yang pertama ini kita akan membahas berapa persen air yang ada di permukaan bumi. Nah, di sini sudah dipaparkan. Di gambar yang pertama itu dipaparkan bahwa air di permukaan bumi ini ada 71%. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri air bersih. Nah, adapun ciri-ciri air bersih yang pertama tidak berbau, ya. Yang kedua tidak berwarna. Yang ketiga tidak mengandung benda asing. Jadi kalau kalian temukan di air ciri-ciri seperti ini, berarti itu adalah air bersih. Ada bacaan yang sudah kita baca barusan, di situ terdapat 2 jenis air. Apa jenis airnya? Ada air asin dan air tawar. Nah, air asin ini tadi adalah air dengan kandungan garam tinggi. Nah, sudah pernah pergi kalian ke laut? Sudah. Sudah pernah berenang? Sudah. Ya, sudah pernah masuk ke dalam mulut airnya? Sudah. Bagaimana rasanya? Asin. Ya, nah, itulah salah satu contoh dari air asin. Nah, selanjutnya di situ air tawar. Air tawar adalah air yang tidak manis atau asin. Di mana air tawar ini adalah yang sering kita gunakan setiap harinya. Kita bisa menggunakan untuk mandi, untuk memasak, dan untuk menyuci. Nah, ini di atas jenis-jenis air yang ada di permukaan bumi. Nah, selanjutnya di sini juga ada cara menghemat air. Ada beberapa poin, yaitu tidak berlama-lama ketika mandi. Nah, itu salah satu cara menghemat air. Yang kedua, mematikan keran ketika sedang menyabuni tangan. Yang ketiga, menyiram tanaman dengan alat penyiram. Dan yang keempat, memeriksa apakah ada alat yang bocor. Nah, itulah cara kita untuk menghemat air, ya, biar tidak boros. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi ini, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Nah, apa itu sampah organik dan sampah anorganik? Coba kita baca secara bersama-sama dari sampah organik dulu. 1, 2, 3. Sampah organik adalah Ini adalah sampah organik. Di mana sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Di situ tadi sudah anak-anak baca apa saja contoh-contohnya. Di situ ada sisa sayuran, buah-buahan, sisa daging, sisa ikan, daun, dan bagian tumbuhan yang lainnya. Itu termasuk sampah organik. Sedangkan sampah anorganik adalah, coba kita bisa bersama-sama. Sampah anorganik adalah sampah
Nah, di sini kita dapat menemukan kosakata baru ya dari materi sampah organik tadi dan anorganik. Yang menjadi kosakata baru kita di sini ada kompos ya. Kompos itu adalah pupuk campuran yang terdiri atas bahan organik yang membusuk. Di situ ada organik yang berkaitan dengan zat yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Nah, selanjutnya anorganik terdiri atas benda hidup. Ya, terdiri atas benda hidup. Dan di situ ada daur ulang. Ya, daur ulang ini adalah pemrosesan kembali bahan kertas dan air untuk menyapanya keluar lubang. Nah, di sini kita akan masuk pada kegiatan diskusi dan sebelum itu ibu akan membuat kelompok sebanyak 2 kelompok saja. Baik, ini sudah dibagi kelompok. Jadi yang kalian ini kelompok 1 nanti ya, dan ini kelompok 2. Nah, di kelompok 1 itu membahas diskusi adalah bersama temanmu. Di kelompok 2 membahas amati kembali. Baik, ibu akan kasih waktu selama 15 menit saja. Baik, bagaimana di kelompok 1 ada kendala? Tidak ya? Oke, silakan dilanjutkan. Di kelompok 2 aman? Oke, silakan dilanjutkan. Nah, baik, waktunya sudah selesai. Sekarang masing-masing dari perwakilan kelompok nanti akan membacakan yang ke depan hasil dari diskusinya. Oke, mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Saat ada air manusia yaitu Baik, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Itulah hasil diskusi dari beberapa kelompok, di mana ibu melihat anak-anak itu sudah bisa mengerjakan tugas kelompoknya secara bersama-sama dan sudah bisa mempresentasikannya ke depan. Ya, jadi semoga di hari-hari berikutnya, di pertemuan berikutnya, anak-anak itu bisa seperti ini bisa menyelesaikan tugas secara berkelompok. Nah, baik, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama tadi kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar menghemat air ya, kita sudah belajar jenis-jenis air, dan kita sudah belajar apa manfaat air bagi manusia. Dan selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang sampah organik dan juga sampah anorganik. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu melanjutkannya, ada pertanyaan dari mana ibu? Tidak ya, berarti sudah paham semuanya. Nah, baik. Yang menjadi pertemuan kita selanjutnya, kita akan masuk pada bab 8. Dan sebelum kita mengikutinya, siapa yang bisa berbicara? Terima kasih kita. Nah, baik, terima kasih saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan